3. Di sini kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama saya Dwi Metasari. Yang kedua saya Dwi Metasari. Yang ketiga saya Lela Reni. Yang keempat saya Dina Bidah. Dan satu lagi teman saya yang bernama Mai Widiawati. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang penilaian pencapaian kompetensi pengetahuan. Yang pertama yaitu pengertian. Penilaian pencapaian kompetensi pengetahuan merupakan bagian dari penilaian pendidikan dalam lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Permendikbud Nomor 66 Tahun 2013 tentang standar penilaian pendidikan. Dijelaskan bahwa penilaian pendidikan merupakan proses pengumpulan dan pengelolaan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Selanjutnya yaitu cakupan penilaian pengetahuan. Yang pertama ada faktual, berisi konvensi atau kesepakatan dari elemen-elemen dasar berupa istilah atau simbol atau notasi dalam rangka memperlancar pembicaraan dalam suatu bidang disiplin ilmu atau mata pelajaran. Yang kedua, konseptual, memuat ide atau gagasan dalam suatu disiplin ilmu yang memungkinkan orang untuk mengklasifikasikan sesuatu objek itu contoh atau bukan contoh, juga mengelompokkan atau mengategorikan berbagai objek. Dan selanjutnya ada prosedural, pengetahuan tentang bagaimana urutan langkah-langkah melakukan sesuatu. Pengetahuan prosedural meliputi pengetahuan dari umum ke khusus dan algoritma, pengetahuan metode dan teknik khusus, dan pengetahuan kriteria untuk menentukan penggunaan prosedur yang tepat. Yang selanjutnya yaitu teknik penilaian dan bentuk instrumen. Teknik penilaian kompetensi pengetahuan dilakukan dengan tes tulis, tes lisan, dan penugasan. Tiap-tiap teknik tersebut dilakukan melalui instrumen tertentu yang relevan. Yang selanjutnya yaitu pengolahan hasil penilaian. Penilaian proses. Penilaian proses dilakukan melalui ulangan harian dengan teknik tes tulis, tes lisan, dan penugasan yang diberikan selama proses pembelajaran berlangsung. Tes tertulis dapat berbentuk pilihan ganda, benar salah, menjodohkan, uraian, dan jawaban singkat. Penilaian tengah semester dan penilaian akhir semester. Penilaian tengah semester dilakukan dengan teknik penilaian tertulis, dapat berbentuk pilihan ganda, benar salah, menjodohkan, uraian, maupun jawaban singkat. Pendidik dapat melakukan penilaian dengan cara yang relevan. Untuk tiap teknik yang dipilih seperti telah diuraikan pada bagian penilaian proses pada alinea terdahulu. Yang selanjutnya yaitu pengelolaan nilai. Ada 3 macam, yaitu ada nilai proses, nilai ulangan tengah semester, dan nilai ulangan akhir semester. Perhitungan nilai laporan hasil belajar peserta didik merupakan rata-rata nilai proses, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester yang bobotnya ditentukan oleh satuan pendidikan. Untuk yang selanjutnya yaitu ada manajemen hasil penilaian sikap. Untuk yang pertama yaitu pelaporan penilaian sikap oleh guru dilakukan secara berkala kepada peserta didik, orang tua, dan satuan pendidikan. Untuk yang kedua, pelaporan kepada peserta didik dilakukan selengkap mungkin setelah proses penilaian selesai. Untuk yang ketiga, pelaporan kepada orang tua peserta didik dapat dilakukan secara berkala setiap tengah semester dan akhir semester. Untuk yang selanjutnya, sesuai prinsip akuntabilitas, maka pendidik wajib melakukan dokumentasi proses penilaian secara sistematis, teliti, dan rapi. Dan yang kelima yaitu hasil penilaian oleh pendidik dianalisis lebih lanjut untuk mengetahui kemajuan dan kesulitan belajar. Dikembalikan kepada peserta didik disertai berikan feedback berupa komentar yang mendidik, penguatan yang dilaporkan kepada pihak terkait dan dimanfaatkan untuk perbaikan pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu program remedial dan pengayaan dilaksanakan sebagai tindak lanjut analisis hasil penilaian. Kesimpulan, sebagai seorang pendidik, persiapan sebelum mengajar merupakan faktor yang sangat penting untuk keberhasilan proses dalam pembelajaran. Secara sederhana,
penilaian dapat diartikan sebagai proses yang dilakukan secara sistematis meliputi pengumpulan data, analisis, dan interpretasi informasi untuk membuat keputusan-keputusan kompetisi. Dalam hal ini, dapat diartikan bahwa kebulatan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dapat ditampilkan oleh siswa dalam berpikir dan bertindak. Instrumen penilaian dalam ranah kognitif dapat berbentuk berupa tes tulis, tes lisan, dan penugasan dalam klarifikasi. Dalam tujuan pendidikan, dalam K13 disebutkan bahwa pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan bertujuan untuk membangun landasan bagi perkembangan kompetisi siswa agar menjadi siswa yang berilmu, cakap, kritis, kreatif, dan inovatif. Demikian tadi presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum